Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma'. Ingkang kula hormati para alim, para sepuh, para sepuh. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram, kita bisa bermajelis, bermuajahah bersama-sama bertolak ilmi, dan semoga kita termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talab ilmin fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, berarti dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, kita ingat sebuah hadis, "Makana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. "Man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun." Dan barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia merugi. "Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun." Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia terlaknat, dia mendapatkan dosa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa umur kita berkurang dengan tahun yang baru ini 1447 Hijriah. Sebagaimana ucapan Hasan al-Basri, "Ya ibni Adam innaka antal ayyam kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, kalian adalah kumpulan hari. Kalau hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari hidup kita ini. Maka betul sekali bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sangat sebentar. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Fi yaumi kana miqdaruhu 50 alfa sanah." Di padang mahsyar dibandingkan dengan dunia ini 50.000 tahun. Tidak ada, ya sangat pendek sekali. 50.000 tahun satu hari di padang mahsyar dibandingkan di dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang masuk neraka, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin." Allah bertanya kepada penduduk neraka, "Berapa tahun kamu tinggal di dunia?" Allah bertanya pada penghuni neraka, "Labistum yauman aw ba'da yaum." Maka penduduk neraka mengatakan, "Ya Allah, aku tinggal di dunia itu hanya 1 hari atau setengah hari." Maka mari, kehidupan yang sangat sedikit ini, sampai-sampai penghuni neraka yang mengatakan mereka merasakan tinggal di dunia hanya 1 hari atau setengah hari. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Mari kita selalu merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita jauhi iri dan dengki dengan mungkin orang yang mendapatkan karunia dunia yang lebih daripada kita.
Sebagaimana Nabi ketika menggali parit kondak yang dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, sepanjang hampir 8 kilo. Para sahabat menggali dalam kondisi dingin, dalam kondisi lapar. Mereka mengganjal perutnya dengan satu batu, dililitkan dalam perutnya satu batu. Mereka mengadu kepada Nabi tentang lapar. Nabi buka bajunya, ternyata beliau dililitkan batu ada 2, yang menunjukkan Nabi lebih lapar daripada para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arham ansar wal muhajirin. Ya Allah, rahmatilah ansar dan muhajirin. Ketika ada orang yang memiliki kelebihan dunia dibandingkan kita, katakanlah Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tema kita bahwa hijrah adalah pengorbanan terbesar seorang nabi, kita ingat sejarah penanggalan tahun di dalam Islam yang sering kami sampaikan. Penanggalan tahun di dalam Islam baru ada di masa Umar bin Khattab, belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi ini cuma ada tanggal dan bulan. Maka ketika Nabi lahir disebut Amul Fil, tahun gajah, karena bertepatan Raja Abraham menyerang Ka'bah. Ketika paman dan istrinya meninggal disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Karena zaman Nabi belum ada penanggalan tahun. Adanya penanggalan tahun itu di zamannya Umar bin Khattab, ketika Abu Musa Al-Asy'ari mengadu kepada Umar, ya Umar, saya mendapatkan surat itu tertulis bulan Sya'ban, tetapi aku ragu apakah Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin. Maka Abu Musa Al-Asy'ari usul, bagaimana kalau kita membuat penanggalan tahun sebagaimana raja-raja yang ada. Maka Umar mengumpulkan para sahabat bermusyawarah. Maka ada 3 usulan. Usulan pertama, penanggalan tahun dimulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata para sahabat menolak. Sampai hari ini, Pak, ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal lahir Nabi. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan Nabi tidak lahir di bulan Rabiul Awal, walaupun jumhur ahli sejarah mengatakan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi mereka berselisih. Kenapa berselisih? Karena Nabi lebih tua daripada sahabat, sehingga sahabat tidak menangi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mertuanya aja Abu Bakar, Nabi selisih kurang lebih 3 tahun. Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah di usia yang sama sebagai Nabi, 63 tahun. Padahal Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha dengan mertuanya yang lain, yaitu Umar bin Khattab. Nabi menikahi Hafsah binti Umar. Umar wafat tahun 23 Hijriah. 10 tahun jadi pemimpin. Umurnya juga sama dengan Nabi, 63 tahun. Berarti Umar dengan Nabi selisih berapa? 13 tahun. Kalau Utsman bin Affan berapa tahun menjadi khilafah? Berapa tahun, Bu? Ini kan jopras betul ini. Utsman 12 tahun, meninggal tahun 35 Hijriah. Menantu Nabi, menikahi 2 orang putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wafat umurnya 80 tahun. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi,
menjadi khilafah 5 tahun setengah. Karena yang setengah tahun diganti anaknya Hasan bin Ali, kemudian diberikan kepada Muawiyah. Itu meninggal tahun 41 Hijriah. Usia juga sama dengan Nabi, 63 tahun. Nah, kemudian itu boten mantune luwih tuwa juga mertuane. Enten boten Bapak Ibu-ibu? Dereng enten nggih. Dereng enten. Nggih. Maka pendapat pertama ditolak. Usul yang kedua, penanggalan tahun Islam dimulai dengan wafatnya Nabi, karena mereka menangi kapan Nabi wafat. Tapi usul yang kedua ini ditolak oleh mayoritas sahabat karena hari wafatnya Nabi adalah hari yang paling sedih dalam kehidupan para sahabat. Mereka nggak ingin mengingat kesedihan yang panjang. Kalau penanggalan tahun dimulai dari wafatnya Nabi, mereka akan sedih. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan tidak ada hari yang lebih gelap di kota Madinah melebihi hari di mana wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penanggalan tahun dimulai dari yang ketiga, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanggal hijrah Nabi niku di bulan Muharram no boten. Nah, katanya Muharram apa tidak Pak? Nabi itu. Kenapa tiap bulan Muharram diperingati sebagai hijrahnya Nabi? Ini panitianya mana Pak? Dan doprasnya boten ini Pak. Monggo. Apa betul Nabi hijrah di bulan Muharram? Nabi hijrah tanggal 27 Safar, meninggalkan rumahnya menuju Jabbasur. Beliau berada di Gua Sur selama 3 hari. Gua Sur itu benten kali Gua Hira. Kalau Gua Hira terletak di Jabal Rahmah, dekat dengan Mina, dekat dengan Arafah, dengan Aqobah. Kalau Jabal Rahmah itu Gua Hira letaknya di dalam kota Mekah. Sedangkan Gua Sur terletak di selatan kota Mekah. Nabi keluar dari rumahnya 27 Safar dan sampai di Kuba 8 Rabiul Awal dan sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Berapa hari Ibu? Hijrah itu 15 hari. Sekitar 15 hari. Tapi kenapa penanggalan tahun itu dimulai dari Muharram, bukan dari bulan Safar? Karena bulan pertama dalam Islam adalah bulan Muharram. Maka penanggalan tahun dalam Islam dengan mengacu kepada bulan. Kalau Masehi dengan matahari. Ini sama-sama mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, wa labistum fi kahfihim salasatu mi'ah wa zidnahum tis'ah. Ashabul Kahfi itu tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9. Bukan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9. Itu mukjizat Quran. 300 itu hitungan Masehi. 309 hitungan Hijriah. Setiap 1 tahun selisih antara Masehi dan Hijriah itu antara 10 sampai 11 hari. Kalau 100 tahun selisihnya kurang lebih 3 tahun. Kalau 300 tahun 9 tahun. Maka Ashabul Kahfi itu tinggal di gua 300 tahun menurut Masehi, 309 tahun menurut apa? Menurut Hijriah. Maka Nabi meninggal di usia 63 tahun lebih 4 hari itu hitungan Hijriah. Nah, hitungan Masehi seperti kita, umur Nabi tidak ada 63 tahun, paling 61 lebih sedikit.
Nah, ini pun ada jelas yang cerita setunggal ini. Pun kata hewan. Nggih. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukjizat Al-Qur'an. Yang menunjukkan bahwa bulan dan matahari itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka materi kita tentang hijrah adalah puncak pengorbanan seorang nabi ini. Kita kembali ke belakang. Sebelum hijrahnya nabi, kita lihat kondisinya. Bada'ul Islami al-Ansor, permulaan Islamnya orang-orang Ansor. Fisanati hadiyata asrota qadima Makkah sittatu nafarin min Arabi Yasrib lil hajj. Jadi pada tahun 11 kenabian datang ke kota Mekah 6 orang penduduk Yasrib, penduduk Madinah untuk haji. Fada'ahu sallallahu ilal Islam wa illa muawanatihi fi tablighi risalati rabbih. Dan Nabi mengajak mereka, mendakwai mereka untuk masuk Islam dan untuk membela dan menyebarkan Islam. Jadi Nabi itu orang cerdas. Momentum haji itu beliau gunakan untuk apa? Dakwah. Ini momentum haji. Karena banyak orang berkumpul penjuru Arab berkumpul di Mekah. Fa'amanu bihi wa saddaqu wa qalu fima bainahum. Dan mereka beriman, mereka membenarkan, dan di antara mereka berkata, saya bertanya, kenapa orang Yasrib mudah sekali menerima Islam? Ada yang tahu kenapa? Beda dengan orang Mekah yang sulit menerima Islam. Orang-orang Madinah mudah. Diajak Nabi langsung ikut. Wallahi innahu nabiyyun alladzi ta'iduna bil yahud fala yasbiquna ilaihi. Maka salah seorang dari 6 orang itu berkata, demi Allah, inilah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Maka kami mendahului beriman daripada mereka. Karena orang Yahudi itu hijrah dari Palestina ke Madinah. Ada yang di Khaybar, ada yang di Wadil Qura, ada yang mungkin di kota Madinah ada 3 kabilah Yahudi, Bani Qanqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Tidak ada satupun orang Yahudi tinggal di Mekah. Mereka berbondong-bondong datang ke Madinah. Di sekeliling kota Madinah dipenuhi orang Yahudi, bukan karena mereka mencari pangko jiwo. Beda dengan saya ya. Dari Solo ke Magelang mungkin niatnya boleh panguripan. Orang Yahudi itu Pak, jauh-jauh dari Palestina ke Madinah itu karena mereka mengimani isi Taurat. Isi Tauratnya apa? Akan datang seorang nabi yang tinggal di daerah yang banyak pohon kurma. Mekah itu hampir tidak ada pohon kurma. Pohon kurma paling banyak yang di Madinah. Kebun-kebun kurma di Madinah. Mereka berbondong-bondong dan mereka selalu mengintimidasi orang-orang penduduk Madinah. Kalau nanti Nabi saya datang, maka kami akan mengusir kalian. Maka penduduk kota Madinah ini menjadi penduduk yang gampang masuk Islam karena mereka ingin mendahului orang-orang Yahudi. Orang Yahudi gak jadi beriman karena nabinya bukan golongan mereka. Ini tahun berapa? Tahun 11 kenabian. Fisanati saniyah asrah qadima isna asara rajulan Arabil Madinah. Fajtama'u bir Rasul sallallahu inda aqabatil ula. Di tahun ke-12 kenabian, tahun berikutnya datanglah 12 penduduk Madinah yang melaksanakan ibadah haji dan mereka bertemu Nabi dan mereka semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum rasul man yu'allimul Islam. Ketika mereka pulang ke negeri mereka tahun 12 kenabian, Nabi mengutus seorang sahabat untuk mengajarkan Islam kepada mereka.
Saya ingin bertanya Bapak Ibu-ibu, dari 6 orang menjadi 12 orang itu berapa persen? Berapa persen? 100%. Ini membahagiakan apa tidak? Dakwahnya disambut dengan antusias. Bahagia nggak? Bahagia bagi jenengan, ya. Bagi Nabi susah. Kenapa susah? Kalau dalam suatu negeri itu masuk Islamnya sangat pesat, tanpa didampingi ilmu maka menjadi dolu fa'adolu, sesat dan menyesatkan. Padahal orang Madinah itu ketemu Nabi cuma setahun sekali. Maka Nabi mengutus seorang untuk mengawal ilmu mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Wa yufaqihuhum fid din fantasaru Islam bisababihim. Hatta lam yabqa baitu min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Sampai Mus'ab bin Umair mendapatkan karya yang luar biasa, sampai rumah-rumah penduduk Madinah tidak ada yang tidak mengenal Islam. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahun ke-13 kenabian yang datang malah 75 orang. 73 laki-laki, 2 perempuan. Bayangkan Bapak Ibu-ibu, kota Madinah sangat pesat menerima Islam. Ternyata yang mengislamkan Madinah itu cuma 4 orang. Satu negeri itu ternyata hanya butuh 4 orang. Siapa itu? Mus'ab bin Umair, kemudian Asad bin Jararah, kemudian Usaid bin Budair, kemudian keempat pemimpin orang-orang Ansar, pemimpin Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya. Satu negeri itu hanya butuh 4 orang yang merangkuli. Biasanya kalau satu kelompok itu satu mungkin perjuangan, ya paling yang aktif ya cuma tidak ada 20% gitu. Dan 20% itulah yang menghidupkan. Cuma 4 orang ternyata. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sudah pernah memulai hijrah ke Taif, gagal. Nabi pernah mengirim sahabat ke negeri Habasah, juga gagal. Ternyata kuncinya suatu negeri yang bisa dipakai hijrah kalau pemimpinnya sudah masuk Islam. Apa? Kuncinya satu, kalau pemimpinnya sudah menerima hidayah. Kenapa Mekah tidak bisa menjadi pusatnya Islam zaman Nabi dulu? Karena pemimpinnya menolak Islam. Intinya pemimpin itu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy bersepakat membunuh Nabi. Lama ra'at Quraisyun anna Rasulah sara lahu ashabun wa ansar yudafi'una anhu wa yansuruna da'watahu samamu ala qatlihi. Tatkala orang Quraisy melihat bahwa para sahabat, orang-orang Ansor, ya, mereka membela Nabi, dakwahnya tersebar, maka mereka ingin membunuh Nabi. Wattafaqu ala ayakhudhu min kulli qabilatin syaban bitami'una amama dari wa idza kharaja darabahu darbatan rajulin wahid. Maka mereka sepakat, ya, untuk mengambil dari setiap kabilah 1 orang pemuda, berkumpul di depan rumahnya Nabi. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, mereka sepakat untuk membunuhnya. Kenapa materinya judulnya hijrah adalah pengorbanan terbesar seorang Nabi? Karena iblis datang di zaman Nabi cuma 2 kali, menunjukkan peristiwa itu besar. Cuma berapa kali Bu iblis datang di zaman Nabi? 2 kali. Pertama ketika hijrah, yang kedua ketika perang Badar. Maka hijrah dan jihad adalah puncak pengorbanan seorang Nabi. Jadi ketika para orang-orang musyrik itu rapat di Darul Nadwah, di
di Darun Nadwa ya. Darun Nadwa itu adalah tempat di mana orang-orang kafir Quraisy boleh bermusyawarah, dan itu cuma para tokoh. Dan syaratnya yang masuk ke Darun Nadwa itu yang usianya harus di atas 50 tahun. Tokoh yang usianya harus berapa? 50 tahun. Tapi pertanyaan saya, kenapa Abu Jahal melanggar konstitusi? Abu Jahal itu duduk di parlemen Darun Nadwa itu sejak usia 29 tahun. Melanggar apa ini? Konstitusi. Konstitusinya 50 tahun kok sama 20 tahun apa? Ikut rapat. Kok bisa Pak? Karena Abu Jahal punya kapasitas. Dia punya ilmu. Maka orang-orang kafir Quraisy memberikan gelar Abu Hakam. Bapaknya ilmu pengetahuan. Nabi memberi gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Sampai Nabi mengharap keislaman Abu Jahal karena Abu Jahal punya kapasitas untuk mengislamkan orang-orang Mekah. Sampai Nabi mengatakan Allahumma azil Islam ila ihda rajulaini imma Amr bin Hisam wa imma Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya dua orang yang engkau cintai, Abu Jahal atau Umar ibnu Khattab. Ternyata Allah meridhai Umar daripada Abu Jahal. Maka 29 tahun beliau duduk di majelisnya orang-orang kafir Quraisy, majelis tertinggi di Darun Nadwa, tapi punya kapasitas. Enten mboten kapasitas. Ada kapasitas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya, kenapa iblis bisa ikut rapat? Waktu itu iblis menyerupai seorang kakek-kakek dari Najd yang bisa masuk duduk di majelisnya orang-orang kafir Quraisy, para tokoh. Ini katanya, kok sakit padahal boten undangan. Kok bisa? Iblis ikut rapat. Satu, iblis datang membawa jubah kemegahan. Dan iblis datang dengan performanya baik, bicaranya bagus, orangnya berwibawa. Seperti dengan ada rapat di atas dengan bawa mobil mungkin Hummer, mobil harganya melihatan, mungkin dikira satpame ikut rapat dengan mereka betul mobil Jetstar ya mungkin mikir nih pasti rapat para tokoh tenan pora ini. Karena ada orang itu yang melihat melihat casingnya Abu. Iblis itu meyakinkan. Oke, dalam rapat itu ada 3 usulan. Abdul Bukhtari usul Muhammad ditangkap. Iblis mengatakan ditangkap bisa lepas. Ya. Diusir. Kalau diusir bisa apa? Pulang. Maka Abu Jahal mengatakan dibunuh. Dan teknisnya pun diceritakan caranya. Dengan mengambil satu orang pemuda di setiap kabilah. Supaya darah Nabi Muhammad itu kenapa? Yatafarraqa damuhu fil qabail fala yaqdiru aqaribu ala muharabatil aqrab kulli. Supaya darah Nabi itu bisa dibagi di semua kabilah. Sehingga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak bisa melawan mereka semua, dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib harus siap menerima dia. Nah ini liciknya Abu Jahal. Dan iblis setuju. Setan dunia sama setan langit bertemu, ya, akhirnya setuju. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hampir setengah jam nih. Belum mulai. Mari dengan buka Al-Qur'an tentang hijrah. Potret di Al-Qur'an tentang hijrahnya Rasul di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ini dengan bisa mentadaburinya. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Illa tansuruhu. Jika engkau tidak menolongnya, itu Muhammad, sungguh kami yang menolongnya.
Saya bertanya, kenapa memakai fi'il mudhari' tansuru? Kenapa memakai fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja sekarang dan akan datang, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Faqat itu takkid, nasara fi'il madhi. Kenapa? Illa tansuru faqat nasarallah. Pakai kata nasara niku fi'il apa? Madhi. Kenapa fi'il madhi? Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah terjadi, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu sudah ada sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah tolong para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan pertolongan Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 itu diawali dari kata id. Id itu dalam belajar nahwu itu namanya dzarf. Kalau id itu adalah dzarf yaman, menandakan waktu. Kapan Allah tolong nabinya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40? Yang pertama, id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika orang kafir mengeluarkan. Nabi itu dikeluarkan oleh Allah atau diusir dari kota Mekah? Dikeluarkan atau diusir, Pak? Sama-sama betul. Dikeluarkan atau diusir. Kenapa diusir itu pertolongan Allah? Kalau Nabi tidak diusir, tidak akan mungkin Nabi sampai Madinah. Padahal Madinah itu puncak kejayaan Nabi. Sebagaimana Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Kalau nggak dibuang ke sumur, Yusuf tidak akan sampai kebesarannya, menjadi menteri di Mesir. Diusir itu enak betul loh. Belum pernah ngontrak samping gereja Payamdi, sampai gereja saya imbok dengan gereja itu. Durung rampung kontraane dijaluk sendiri. Loro mboten niku. Wah sakit. Tapi kalau nggak diusir, Allah kalau nggak diusir dari sana bisa jadi saya belum punya rumah. Gara-gara diusir butuh kapling, belum bangun, Allah beri jalan dengan cara apa? Diusir. Nabi itu diusir. Tapi Nabi pernah berkata, laula hijrata fakuntu ansariyah. Kalau bukan karena hijrah saya itu orang Ansor. Dan ternyata Allah sudah menyiapkan Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi. Buktinya orang Yahudi juga berduyun-duyun menunggu Nabi akhir zaman. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Mereka juga menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Hijrah transmigrasi dari Palestina menuju Madinah itu bukan karena golek dunya, karena menunggu Nabi. Tapi mereka sombong karena nabinya bukan golongan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, saniyasnaini idhuma fil ghar. Pertolongan Allah itu ketika berada di dalam gua. Quran mengatakan dalam soal kahfi, fa'u ilal kahfi yamsyur lakum. Masuklah ke dalam gua wahai ashabul kahfi, Allah akan menebar rahmatnya. Ternyata rahmat Allah itu berada di dalam gua. Di tempat yang sempit itu bisa jadi ada rahmat Allah. Bisa jadi yang rumahnya luas tapi hatinya sempit. Jenengan jangan bayangke gua sur itu seperti gua Selarong, gitu. Nopo gua Petro, nopo gua Gom. Gua sur itu kepala Nabi masuk, badan beliau masuk, kakinya masih di luar. Jangan jenengan bayangkan gua Selarong. Berapa hari yang lalu saya suruh ngisi tentang tema tentang Pangeran Diponegoro. Di tempat Diponegoro ditangkap di Karisidenan Kedung. Saya ke sana, saya lihat ada 4 kursi. Satu kursinya Jenderal Tekok, ya, 2 adalah presiden yang menemaninya, dan 1 kursinya Pangeran Diponegoro yang diduduki Pangeran Diponegoro. Tapi saya tanya juru kuncinya, kok kursinya Pangeran Diponegoro ditaruh di almari dalam kondisi sudah rusak,
ya, rusak penjalinnya gitu. Jurunya ngomong, Ustaz, ini rusak gara-gara para penjara dan jikui penjalin. Boleh dijimat gue, no? Masa barang cagar alam no? Gue jimat barang ya? Oh cagar alam ya? Cagar budaya ya? Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Ponorogo, lahir 1785. Dengan nama Raden Mas Muntahan, diganti bapaknya menjadi Raden Mas Antaweryo. Bapaknya jadi Raja Hamengkubuwono III, diangkat jadi Diponegoro. Diponegoro itu kan nama anak sulung raja, walaupun beliau dari istri Ampeyan, istri Selim. Ketika beliau ngaji di daerah selatan, namanya beliau memakai nama samaran Abdurrahim. Ketika perang melawan Belanda, namanya beliau ganti menjadi Abdul Hamid. Abdul Hamid itu beliau karena terinspirasi dengan Sultan Abdul Hamid I, Sultan mana? Utsmani, Sultan Turki. Masya Allah. Dan yang paling menyakitkan ketika beliau mondok di pondok pesantren di Melangi bersama Cokonegoro I, itu bupati pertama Purworejo. Tapi ternyata tunggal guru beda pemahaman. Di Ponorogo harus berperang melawan teman seperjuangan ya. Anda lihat Cokonegoro I, bupati Purworejo, ketika perang melawan Diponegoro, dia membuat yang namanya buku. Buku tulisannya Arapegon. Itu kebu itu adalah alasan kenapa dia berperang melawan Diponegoro. Maka ya oleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Diponegoro itu usia beliau baru 40 tahun. 1825 tertangkap, berarti usia 45, dipenjara 25 tahun sampai meninggal. Usia meninggal 1855. Itu usia 70 tahun di Benteng Rotterdam, Makassar. Maka jangan bayangkan apa itu namanya? Gua seperti gua Selama. Dalam hadis sahih, dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab yakin dan tawakal, Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Abu Bakar Siddiq, "Nadartu illa aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Ya Rasulullah, aku melihat kaki-kakinya orang musyrik, sedangkan kita berada di gua, sedangkan kepala mereka di atas kepala kita. Kalau mereka melihat bawah kakinya, melihat kaki aja, tentu melihat kaki kita. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apakah engkau tidak mengira dua orang yang ketiganya adalah Allah? Allah tolong dengan Allah menutup matanya orang-orang Quraisy. Ya, Allah tutup matanya Quraisy. Ini menunjukkan dalil bahwa Gua Sur itu tidak ada laba-laba, ya? Tidak ada merpati. Kalau ada laba-laba, ada merpati, gak mungkin Abu Bakar khawatir. Ini yang kedua, gitu. Idhuma fil ghor, ketika mereka di gua. Yang ketiga, Bapak Ibu, pertama Allah dalam ayat ini adalah id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Saya tanya, Abu Bakar takut tahu boten ketika hijrah? Kalau takut pasti kalimatnya la takhaf, tapi kalimatnya la tahzan. Beliau tidak pernah takut. Yang beliau takutkan, yang beliau khawatirkan cuma keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat ini berbeda dengan kalimatnya Bani Israel. Ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah, ketika di depan Laut Merah, di belakang pasukannya Fir'aun, Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, pasti kami ketangkap. Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ketika Allah bersamaku, Allah pasti memberi petunjuk.
Kenapa kalimat Nabi innallaha ma'ana? Tapi kalimatnya Musa inna ma'iya Rabbi. Kalau Nabi Allah bersama kami. Kalau Musa Allah bersama saya. Nah, ini bedanya apa, Bu? Bedanya apa ini? Saya kalau kami, bedanya apa ini? Ya sendiri kalau kami. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah imannya Bani Israel tidak akan pernah bisa mengejar imannya para sahabat. Karena Nabi itu berjuang bersama sahabat. Sedangkan Bani Israel yang berjuang cuma Musa. Ketika mereka sudah selamat dari Laut Merah, sudah diberi negeri yang dijanjikan, tapi negeri itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat. Bani Israel mengatakan, ya Musa, idhab anta wa rabbika faqatilah anna hauna qaidun. Wahai Musa, berangkatlah berperang bersama Rabbmu, aku di sini tak duduk. Nek menang yo melu, nek kalah selamat. Jadi Bani Israel. Jadi Bani Israel kurang ajar, ya? Kurang ajar. Sing berjuang cuma Musa, seorang diri Musa berjuang. Kalau Nabi bersama saya, fa'anzala sakinatahu. Kemudian Allah menurunkan sakinah. Jadi kemenangan itu biasanya berawal dari sakinah. Nomor sakinah. Dalam perang Badar itu banyak para sahabat terserang untuk sampai pedangnya jatuh. Jadi kemenangan itu dimulai dari nomor sakinah. Nah, hari ini pengajian ada yang tidur, semoga ada kemenangan. Terus saya sare mboten iki, Bu. Allah menunjukkan apa sakinah. Fa'anzalahu sakinatahu wa yadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah kuatkan dengan pasukan yang tidak dilihat, yaitu para malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sulfa wa kalimatullahi hiya ulya. Dari segi bahasa Arab betul enggak itu? Wa kalimatullahi wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sulfa. Kalimata itu fathah. Seharusnya dalam bahasa Arab itu kan naat. Kalimat Allah seharusnya kalimatullahi hiya ulya. Tapi Allah mengatakan kalimatullah hiya ulya, tidak mengikuti yang depannya. Kenapa? Kenapa tidak kalimatullah hiya ulya? Kadang-kadang mujizat Quran itu hanya haruf. Hanya apa? Haruf. Bedanya A dan U. Kenapa kalimata? Kalimata itu adalah bisa jadi kalimatnya orang kafir itu tinggi, tapi bisa jadi suatu ketika kalimatnya orang kafir itu rendah. Hari ini kan tinggi, Amerika, Israel merasa berkuasa, tapi suatu ketika dia akan menjadi kalimat yang rendah. Tapi kalimat Allah selalu tinggi. Maka kalimatullah hiya ulya, tidak kalimatullah hiya ulya. Karena kalimat Allah tidak pernah dari rendah menuju tinggi. Kalimat Allah selalu tinggi. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi daripada Islam. Umur berapa Nabi hijrah, ibu-ibu? Umur berapa? Nabi hijrah itu paling tidak umurnya hampir 54 tahun. Oke? Karena di kota Mekah itu kan berdakwah 13 tahun. Nah, hampir masuk tahun 14 kenabian. Di Nabi hijrah itu paling tidak umurnya hampir 54 tahun. Umur 54 tahun itu biasanya umur-umur orang yang sudah mapan, sudah punya cucu, sudah punya rumah, menunggu masa tua. Nah, orang yang sudah sepuh itu suruh hijrah mudah atau tidak meninggalkan kampung halaman? Mudah merusak? Susah. Tapi karena hijrah ini adalah sebuah pengorbanan, menguras rasa, Nabi itu seharusnya larinya itu ke utara, karena Madinah itu utaranya Mekah. Tapi Nabi mengecoh orang-orang kafir Quraisy, larinya kemana? Selatan. Baru nanti lari kemana? Ke utara, ya. Bersama Abdullah ibnu Uraikid, waktu itu masih musyrik, menjadi penunjuk jalan melewati sepanjang pantai Laut Merah. Ini penting, ini napak tilas. Maka karena Muharram ini
jenengan kalau tidak di jalan-jalan nih, jalan-jalan terus teng gunung loh, boten gunung Rinjani, boten malah mungkin 14 nih. Nah ini kok gunung Tiga paling enggak kan? Karena betul Bu, kemarin anak saya jalan kaki dari Baron Pantai Selatan menuju Simo Boyolali. Yang dulu saya pernah jalan 3 hari juga sama, tapi lewatnya lebih jauh karena lewat Samin, lewat Samin, Semin gitu. Waktu Kelir, kemudian Cawas, sama, jalannya sama. Kemarin anak saya sampai Ponggok sakit kakinya, minta ustadznya suruh jemput. Ustadznya enggak saya. Ini anaknya sakit Pak, tak dijemput. Saya bilang suruh jalan. Karena dulu bapaknya juga jalan. Masa habis pengumuman pengging. Habis pengging kan bangak sambil baru sih. Kurang sedikit kok ngeluh kan. Nabi lebih daripada itu. 500 kilo. Itu cuma 110 kilo. Berjalan 500 kilo. Dalam kondisi was-was, dan satu-satunya orang yang menemui Nabi adalah Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik itu mengejar Nabi dan ketemu. Setiap mengejar Nabi dia jatuh, kemudian dia masuk Islam. Dan Nabi beri janji kepada Suraqah, ya Suraqah, nek usiamu itu, kalau kamu diberi usia yang panjang, engkau akan aku beri Siwa Kisra. Apa Siwa Kisra itu? Gelarnya Raja Kisra. Yang nomor dalam kondisi dikejar-kejar, terus DPU, kepala Nabi dihargai 100 ekor unta, kok malah Suraqah dijanjikan mendapatkan apa? Gelar. Masya Allah, dapat gelar. Nah, Raja Persia, Raja Persia itu imperium yang hari itu kuat. Tapi Nabi optimis Persia jatuh. Itulah pelajaran besar bagi kita, yaitu surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa itu adalah taukid, pasti kamu diberi dengan pemberian yang membuat kamu ridho. Tapi kenapa wala sawfa bertemu saufa? Langsung taukid itu pasti kok bertemu dengan saufa yang artinya nanti. Dan tahu kenapa? Pasti kamu akan diberi dengan pemberian yang membuat engkau ridho, tapi nanti. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Inilah didikan Allah kepada Nabi. Nabi diajari untuk menyakini janji Allah, tapi nanti Nabi diajari untuk bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat itu pula Allah, Nabi mengajarkan kepada para sahabat menyakini janji Allah, tapi harus sabar. Dengan ayat itu pula para sahabat mendidik anak-anak mereka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Berapa tahun Suraqah ibnu Malik menunggu janji Nabi? 20 tahun. Ketika kekhilafahan jatuh ke tangan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Madain, menaklukkan Kisra, menaklukkan Persia, mendapat kemenangan yang luar biasa. Suraqah dipanggil oleh Umar bin Khattab dalam kondisi tua, sudah apa itu? Bungkuk, diberi apa? Gelar. Masya Allah. Kemarin saya nengok saudara sakit, tangga saya cerita, Pak Isa, kalau lebih tahu tentang anak kula, tak dolke emas rong-on, masih rong-on. Beli tahun 2010 135 juta, kemarin laku 250 juta. Ini satu saya, Masya Allah. Ini masih dunia nih, pemenang masih Raja Persia ini, Raja Persia larang ini mas antik banget. Maka Bapak Ibu ini yang perlu kita pahami, supaya jenengan ngajar noda anak jenengan pasti diberi tapi nanti. Maka jangan semua keinginan anak diberi tapi dijanjikan nanti, supaya mereka apa? Belajar apa? Sabar.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi jalan dari rumahnya 27 Safar dan sampai di kota Madinah 12 Rabiul Awal. Berapa hari hijrah Nabi? 15. 3 hari sembunyi di gua Sur. 12 harinya dipakai untuk perjalanan. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan sebuah doa sebagai penutup kami. Belum ada pertanyaan. Ini kitabnya bagus. Kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menukil sebuah doa. Doa itu berbunyi, Ya Arhamar Rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim antara fana muslimin wa tulhidna bisolihin fil afiyah ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang maha pengasih dari semua pengasih. Nas'aluka binuri wajhikal karim, aku minta kepada engkau ya Allah dengan cahaya wajahmu yang mulia, antara fana muslimin, supaya saya meninggal dalam kondisi muslim, wa tulhiqna bisolihin, berkumpul dengan orang-orang soleh, fil afiyah, dalam kondisi selamat ya rabbal alamin. Ini sesuai dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 101. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Ya. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, yaitu meninggal dalam kondisi apa? Husnul khotimah, ya. Gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ini juga sama dengan doanya para tukang sihirnya Fir'aun. Ketika dia beriman, kemudian diancam oleh Fir'aun dengan hukuman, disalib, satu tangannya dipenggal, ya, potong, kakinya atau dipotong. Apa kata tukang sihir Fir'aun yang Allah abadikan dalam surat A'raf? Rabbana afriq 'ala sabra wa tawaffana musliman. Wa tawaffana musliman. Rabbana afriq 'alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Maka mari di tahun yang baru ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah semoga diberi keistiqomahan, semoga meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Monggo ada pertanyaan, kita buka monggo tentang makna hijrah walaupun singkat ini. Enten boten ibu-ibu? Enten Pak. Nggih, monggo. Kan zaman menika Pak niku enten model hijrah. Istilahnya yang semacam disunahkan misalkan dari negeri tripun mungkin di kalau saat ini kan. Jadi hijrah itu ada dua, hijrah secara zahir dan hijrah secara maknawi. Hijrah secara zahir sebagaimana Nabi berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran, yaitu Mekah itu. Sebelum masuk Mekah menuju negeri yang penuh keimanan, yaitu negeri apa? Madinah. Ini hijrah secara jasa dia. Ada hijrah maknawi, ya. Hijrah bagaimana hadis Nabi, al-muhajir man hajara mana'an. Seorang muhajir adalah orang yang hijrah dalam rangka meninggalkan apa? Larangan Allah. Dari malas menuju semangat, dari kebodohan menuju ilmu, ya. Dari dosa menuju ke taatan. Itu hijrah maknawi. Maka hijrah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi Nabi melaksanakan dua hijrah secara zahir, yaitu beliau pindah dari Mekah, negeri yang penuh kekufuran, menuju Madinah, negeri yang penuh dengan iman. Monggo Bapak Ibu, enten boten? Alhamdulillah enggak ada, gambar malah mendoli jenengan.
Doa orang terdoyoi doanya apa? Mustajab. Masuk pas kami. Pas ini 1 jam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan karena kekurangan kami, saya bersyukur kepada Allah Taala. Intinya jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita kurang semangat dalam beramal. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.